몰라. 내 이름은 윤셀이에요. 리정혁이요. 나오라고. 당장 나오라. 의미 없다? 의미 없는 게 아니고. 어머 쿨레 진동이다. 약 혼자 만나러 가는데 있긴 좀. Setelah Seri ditangkap sama petugas, Jonghyuk kemudian datang dan dia ngaku kalau Seri itu adalah tunangannya dia. Jonghyuk ngakunya kalau Seri itu dari Korea Selatan yang bekerja di divisi 11, di mana orang-orang dari Korea Utara tinggal di Korea Selatan sebagai mata-mata. Mereka berdua kemudian masuk. Gak lama kemudian Yong-ai sama gengnya datang bawa banyak makanan dan arak. Mereka sebenarnya kepo dan pingin masuk, tapi nggak diizinin sama Jonghyuk. Makanya mereka kesel dan ngegibahin Seri. Selesai makan, Seri kemudian tidur di ruang tamu, sedangkan Jonghyuk di kamarnya. Seri terus ngoceh soal buku yang dia lihat di rak bukunya Jonghyuk. Nampaknya Jonghyuk dulu adalah seorang pianis. Sementara sekarang ini Seodan yang merupakan tunangannya Jonghyuk datang dari Rusia. Dia juga sempat papasan sama Sungjun di bandara. Rencananya dia mau nemuin Jonghyuk di rumahnya untuk ngambil mobil pamannya yang dipinjam sama Jonghyuk. Dalam perjalanan hujan deras, Sungjun ngerasa kesel banget karena penyeka kaca mobilnya hilang dicuri maling. Alhasil Pak Sopir bawa mobilnya auto lemot banget kayak keong. Cholgang pergi ke ruang penyadapan. Dia nemuin pekerja di sana yang bernama Manbok. Dia nyuruh Manbok untuk masang alat penyadap di dekat rumahnya Jonghyuk karena dia curiga sama Seri. Rencananya Cholgang mau nyari info tentang Jonghyuk dan Seri untuk menghancurkan keluarga Jonghyuk. Setelah Cholgang pergi, Manbok ingat kejadian saat Ri Muyok meninggal. Muyok merupakan kakaknya Jonghyuk. Ternyata Muyok meninggal karena dibunuh sama Cholgang, dan yang ngasih info posisi Muyok saat itu adalah Manbok. Jonghyuk mau berangkat kerja. Saat itu Seri ada di depan pintu. Dia mau keluar untuk nunjukin kalau dia nggak sejelek yang dibilang sama gengnya Yong-ai. Tapi sebelum keluar, Jonghyuk ngiketin rambutnya Seri. Setelah mereka keluar, Seri sok-sok nunjukin kemesraan gitu. Dia bahkan nyuruh Jonghyuk untuk sok romantis dan melambaikan tangan. Setelah Seri sok-sok nunjukin kemesraan, Yong-ai sama gengnya tetap aja nggak suka sama Seri. Wol-suk dan juga Ogem datang nemuin Seri dan nyuruh Seri bantuin bikin kimchi, tapi Seri nolak. Jisoo dan kawan-kawan nanyain soal pemeriksaan rumah kemarin. Jonghyuk nyeritain soal dia yang ngarang cerita soal pertunangannya sama Seri. Jonghyuk juga nanyain soal persiapan kapal yang bisa bawa Seri pulang. Jonghyuk kemudian nyuruh anak buahnya untuk datang ke rumahnya nemenin Seri. Saat nyampe rumah Jonghyuk, kebetulan ada petugas yang lagi masang alat penyadap di dekat rumah Jonghyuk untuk mata-matain Jonghyuk. Jonghyuk mulai menyelidiki kasus kecelakaan 3 perampok artefak itu, karena mungkin aja ada hubungannya dengan kematian kakaknya. Cholgang kemudian nemuin Sungjun karena Cholgang lah yang akan melindungi Sungjun selama dia di Korea Utara. Sementara sekarang ini Seyang nyuruh anak buahnya untuk nyariin Sungjun kemana-mana. Sejun dan juga Seyang juga lagi ngebahas soal menghilangnya Seri dan siapa pewaris perusahaan selanjutnya. Suchan masih nggak terima kalau Seri dianggap meninggal. Dia nemuin Changsik dan ngajak dia untuk nyariin bareng-bareng. Dia memikirkan berbagai kemungkinan yang ada. Secara tiba-tiba ada anak yang nyuri baju di jemuran rumahnya Jonghyuk. Jisoo dan kawan-kawan ngejar. Anak itu beralasan kalau dia butuh uang untuk makan dia dan adiknya. Anak itu bahkan bawa sisa-sisa makanan dari pasar untuk dikasih ke adiknya yang sakit. Seri kemudian langsung ambilin kantong wadah dan dia masukin semua makanan yang ada di rumah Jonghyuk untuk dikasihin sama anak itu. Rencananya nanti malam Seri bakalan pulang naik kapal. Sebelum pulang dia ngucapin perpisahan sama Jisoo dan kawan-kawan. Dia bahkan ngasih penghargaan dan hadiah buat mereka. Ya walaupun hadiahnya itu berasal dari rumahnya Jonghyuk. Dia bahkan ngasih pohon tomat ke Jonghyuk. Anehnya pohon tomat itu dia dapat beli dari pedagang. Tapi karena nggak punya duit, dia nuker satu pohon tomat dengan setengah karung kentang. Jonghyuk aja sampai heran sama tingkahnya Seri.
Cholgang nanyain soal apa yang didengar sama Manbok di rumahnya Jongyuk. Manbok ngasih tahu kalau Seri bakalan pulang ke Pyongyang. Malam pun tiba saatnya Seri untuk pulang naik kapal. Jongyuk juga ikut nganterin Seri sampai ke kapal kedua. Di kapal mereka ngobrol dan kenalan, karena mereka pikir kalau mereka nggak bakalan ketemu lagi. Tapi di luar dugaan, para petugas penjaga pantai tiba-tiba datang dan meriksa kapalnya nelayan itu. Jongyuk sama Seri ngumpet di bawah kapal. Nelayan itu bilang kalau dia kenal sama kepala penjaga pantai yang lama dengan nyodorin kartu pulsa. Tapi nggak taunya kepala penjaga pantai yang lama udah dipecat karena kebanyakan terima suap. Kepala penjaga pantai minta nelayan itu untuk membuka polka di tempat Jongyuk dan Seri ngumpet. Sementara itu Seri udah panik banget, minta Jongyuk untuk ngelakuin sesuatu. Jongyuk kemudian bahas drakor yang waktu itu diomongin sama Jumok. Kalau saat dikejar pemeran utama dalam drama akan bercumbu. Karena situasinya udah genting, Jongyuk pun langsung mencium Seri tepat pada saat pintunya terbuka. Sontak langsung kaget dong. Penjaga pantai kemudian nyuruh mereka berdua keluar. Mereka jelasin kalau mereka cuma mau mancing doang. Mereka kemudian disuruh putar balik kapalnya. Hilang sudah kesempatan Seri untuk pulang. Jongyuk bahkan bilang kalau setelah pemeriksaan ini mereka nggak bisa naik kapal lagi setelah 15 hari. Seri ngerasa kesel banget dengan semua kejadian itu. Apalagi tadi Jongyuk kan mencium dia. Seri minta penjelasan Jongyuk soal kejadian itu. Jongyuk beralasan kalau itu semua karena keadaan. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah Jongyuk. Secara tiba-tiba Jongyuk dengar suara pintu tertutup. Jongyuk pun keluar dan dia nemuin surat yang ada di tumpukan selimutnya Seri. Dalam surat tertulis kalau Seri mau nyari jalan keluarnya sendiri dan gak mau nyusahin Jongyuk lagi. Jongyuk kemudian ngikutin Seri dan ternyata Seri lagi mau pergi dengan para layang. Seri bahkan menggunakan alat komunikasinya kalau dia bisa menghubungi seseorang di Korea Selatan. Jongyuk menemukan Seri dan dia ngambil alat komunikasinya Seri. Karena alat komunikasi itu bisa langsung terdeteksi oleh para tentara dan kalau itu terjadi Seri bakalan tertangkap. Sementara di tempat lain, Cholgang dan pasukannya menuju ke gunung di tempat Seri mau para layang. Karena mereka mendeteksi alat komunikasinya Seri. Karena waktunya udah mepet, Jongyuk kemudian punya ide untuk pergi dengan para layang itu bersama dengan Seri. Mereka berdua kemudian nerbangin para layang itu bareng. Cholgang dan pasukannya kembali lagi ke markas karena mereka nggak nemuin siapapun di gunung itu. Cholgang kemudian nemuin Manbok. Manbok ngasih info kalau pagi-pagi Seri dan juga Jongyuk balik ke rumahnya tanpa pergi ke Pyongyang. Dengar hal itu, Cholgang makin curiga. Manbok kemudian mau pulang karena tugasnya dia udah selesai. Sebelum pulang, Cholgang ngasih uang jajan buat Manbok. Saat itu, Manbok langsung bergegas pergi ke pasar buat beli daging untuk anaknya. Secara kebetulan, Jongyuk juga ke pasar untuk beli biji kopi. Secara tiba-tiba, ada seorang pencopet yang ngambil dompetnya Manbok. Jongyuk berusaha lari ngejar pencopet itu, tapi nggak taunya pencopet itu adalah gangster. Orang-orang di pasar yakin kalau Jongyuk nggak akan bisa ngadepin gangster kayak mereka. Tapi Jongyuk tetap ngadepin gangster itu dan berantem sama mereka. Manbok juga ikut nolongin Jongyuk. Hingga akhirnya Manbok berhasil mendapatkan dompetnya kembali. Saat ini Seri lagi bareng sama Jisoo dan juga yang lain. Jumok bilang sama Seri kalau mereka disuruh ke rumahnya Jongyuk untuk ngelindungin Seri. Di situ Seri kesenangan karena ngerasa dilindungin sama Jongyuk. Secara tiba-tiba Wolsuk dan Okgem datang ke rumahnya Jongyuk. Mereka ngasih tahu ke Seri kalau sekarang ini Yong-ai yang merupakan istrinya kolonel senior lagi ulang tahun. Tapi Seri nggak peduli soal itu dan dia nggak akan datang. Salah satu temennya Cholgang punya saudara yang kerja di divisi 11. Cholgang minta dikenalin karena pengen nyari tahu soal Seri. Seri ngobrol sama anak buahnya Jongyuk. Seri berpikir kalau sampai saat ini dia nggak bisa pulang, itu semua karena Jongyuk nggak punya kuasa. Seri berpikir jabatan Jongyuk terlalu rendah, tapi ada sebuah cara supaya Jongyuk bisa naik jabatan, yaitu dengan cara menangin bintang preferensi. Karena itu Seri kemudian mutusin untuk datang ke ulang tahunnya Yong-ai. Karena suaminya Yong-ai adalah kolonel senior yang bakalan mutusin soal bintang preferensi itu. Seri bakalan deketin Yong-ai supaya Jongyuk naik jabatan.
Saat datang ke ulang tahunnya Yong Ai, semua orang harus bawa hadiah dengan bertema kecantikan dan kesehatan. Istrinya Man-bok saat itu bawa gaun yang dia buat sendiri, tapi yang lain nganggep kalau gaun itu tuh jelek, makanya disembunyiin sama dia. Tapi Seri yang gak bawa apa-apa ngeliat gaun itu. Seri langsung ngambil gaun itu dan dipakein ke Yong Ai. Hanya dengan diperbaiki sedikit sama Seri dan juga sedikit penjelasan, Yong Ai pun seneng banget dan nanyain namanya Seri. Di situ Seri nyamar sebagai Samsuk. Sementara Jong-hyuk masih mau nyelidikin soal kecelakaan itu. Dia pergi ke sebuah gudang teknisi. Orang-orang di sana ngelarang Jong-hyuk untuk melakukan penyelidikan. Tapi saat balik dari sana, Jong-hyuk nemuin sebuah potongan besi dan itu bisa dijadikan bukti. Saat semua orang udah pulang, Seri kemudian ngomong sama Yong Ai. Seri minta sama Yong Ai untuk ngomong sama suaminya dia supaya Jong-hyuk dapat bintang preferensinya. Sementara Jong-hyuk mondar-mandir di depan rumahnya Yong Ai. Gak lama kemudian, Seri keluar dan Jong-hyuk pura-pura lewat situ. Mereka berdua kemudian boncengan naik sepeda. Pulang-pulang, Jisoo dan teman-temannya masih ada di situ. Mereka makan kerang bakar sambil minum soju. Awalnya Seri kebanyakan protes karena dia biasa makan makanan mewah. Tapi ujung-ujungnya ya doyan juga. Dari situ udah mulai timbul benih-benih cinta di antara Seri dan juga Jong-hyuk. Ayahnya Seri kemudian ngumumin kalau dia bakalan mewariskan perusahaan kepada si Yang. Dengar hal itu, tentu aja si Jun gak terima. Mereka kemudian saling gontok-gontokan. Mereka saling jelek-jelekin satu sama lain. Si Jun bahkan bilang gak usah munafik deh. Semua yang ada di meja itu gak pernah memperlakukan Seri seperti keluarga. Karena Seri adalah anak haram. Tapi ibu mereka kemudian ngebelain Seri dan dia ngomong sama ayahnya Seri kalau terlalu dini untuk memutuskan pewaris. Karena dia yakin Seri pasti kembali. Sedangkan di rumahnya Jong-hyuk, anak-anak udah pada teler karena kebanyakan minum. Seri dan Jisoo pun memainkan permainan. Man-bok pun mendengarkan apapun yang mereka omongin. Man-bok ikut menikmati permainan mereka. Pagi-pagi Jong-hyuk bikinin kopi buat penghilang pengar untuk Seri. Saat Jong-hyuk berangkat kerja, Seri merasa bersyukur dan berterima kasih sama Jong-hyuk. Seri kemudian memberikan simbol cinta ke Jong-hyuk. Melihat tingkah Seri, Jong-hyuk bingung karena itu dia tanyain sama anak buahnya soal simbol itu. Jumok kemudian ngasih tahu kalau itu adalah simbol cinta. Itu adalah ungkapan cinta Seri ke Jong-hyuk. Sementara itu, Seodan dan juga ibunya datang ke mall punyanya ibunya. Seodan udah siap-siap karena dia mau nemuin Jong-hyuk. Tapi di sana dia ketemu sama temen ibunya. Seodan selalu disindir-sindir karena dia masih melajang sampai sekarang. Sementara teman-temannya yang lain udah pada punya anak. Ibunya Seodan juga ngerasa kesel banget sama temennya itu. Dia kemudian bilang sama temennya kalau tahun ini Seodan bakalan nikah sama Jong-hyuk. Seri kemudian pergi ke pasar bareng sama rombongannya Yong Ai. Tapi dia kaget banget setelah ngeliat produknya ada di toko kosmetik itu. Seri bahkan ngajarin penjualnya kalau produk itu melembabkan dan memutihkan. Sementara itu, Chusan terus-terusan nyamperin Chansik karena dia berpikir banyak kemungkinan kalau Seri itu masih hidup. Tapi saat mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba Siang dateng. Chansik berpikir mungkin aja Seri mendarat di Korea Utara. Tapi Siang gak mau dengar soal itu. Siang itu Sungjun lagi berburu, sedangkan Seodan lagi naik taksi menuju rumahnya Jong-hyuk. Tiba-tiba taksi yang dinaikin sama Seodan mogok. Saat itu Sungjun kebetulan lewat. Sungjun kemudian nawarin Seodan tumpangan. Dia pun ikut ke mobilnya Sungjun untuk pergi ke rumahnya Jong-hyuk. Sementara Seri tiba-tiba kepisah sama Yong Ai dan rombongannya. Dia bingung nyariin Yong Ai. Sedangkan Cholgang udah dapat info kalau di divisi 11 gak ada orang dengan ciri-ciri seperti Seri. Wolsuk dan juga Ogem nemuin Jong-hyuk ngasih tahu kalau Seri hilang. Jong-hyuk langsung bergegas nyariin Seri. Jong-hyuk kemudian beli lilin dengan wewangian dan hidupin lilin itu di tengah keramaian pasar. Itu adalah caranya dia untuk nyariin Seri. Dan cara itu berhasil. Dia akhirnya bisa ketemu sama Seri di pasar.